Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi audit internal berbasis risiko dengan saya, Priska Yuna Lorita dari Universitas Siber Asia. Pergeseran paradigma audit internal. Definisi risk-based internal audit. Audit internal berbasis risiko adalah pendekatan audit yang memprioritaskan area dengan risiko tinggi bagi organisasi, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan strategis. Transformasi pendekatan, organisasi sektor publik kini bergeser dari audit tradisional yang berfokus pada kepatuhan menuju pendekatan proaktif berbasis risiko. Namun, integrasi manajemen risiko ke dalam fungsi audit masih menjadi tantangan signifikan bagi banyak industri. Tujuan penelitian, analisis faktor kunci, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi audit internal berbasis risiko di organisasi sektor publik. Rekomendasi strategis memberikan panduan praktis bagi manajemen untuk memperkuat tata kelola organisasi melalui framework GGRC, Governance Risk and Compliance yang terintegrasi. Fondasi konseptual RBIA, penilaian risiko, perencanaan audit, pelaksanaan, pelaporan. Komponen utama implementasi audit berbasis risiko yang saling terkait dan mendukung. Teori keagenan, agensi teori menjelaskan hubungan antara pemegang kepentingan dan manajer dalam mengelola risiko organisasi. Audit internal berbasis risiko berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan kepentingan stakeholder terlindungi. Siklus RBIA, proses dimulai dari penilaian risiko komprehensif, dilanjutkan dengan perencanaan audit yang berfokus pada area berisiko tinggi, hingga eksekusi dan pelaporan hasil kepada manajemen senior. Faktor 1, dukungan manajemen senior. Peran krusial pemimpinan. Dukungan dari manajemen tertinggi merupakan fondasi utama keberhasilan RBIA. Komitmen pemimpin menentukan alokasi sumber daya, penetapan prioritas, dan legitimasi fungsi audit internal dalam organisasi. Akses dan wewenang. Tanpa mandat kuat dari manajemen senior, audit internal akan menghadapi kesulitan signifikan dalam mengakses data sensitif, informasi strategis, dan sumber daya yang diperlukan untuk memetakan landscape risiko organisasi secara akurat dan menyeluruh. Faktor 2, kompetensi auditor internal. Keahlian multidisiplin. Auditor modern tidak cukup hanya menguasai akuntansi dan standar audit. Mereka harus memiliki kemampuan analisis risiko statistik, pemahaman mendalam tentang proses bisnis makro, dan keterampilan komunikasi strategis untuk berinteraksi dengan berbagai tingkat manajemen. Investasi pengembangan. Implementasi RBIA yang efektif memerlukan investasi berkelanjutan dalam pelatihan dan sertifikat profesional seperti sertifikat internal auditor, sertifikat in risk management assurance, atau sertifikat informasi sistem auditor. Faktor 3, kualitas sistem manajemen risiko. Kesiapan kerangka kerja RBIA sulit diterapkan optimal
Jika organisasi belum memiliki kerangka manajemen risiko yang matang seperti ISO 31000 dan COSO ERM Framework, ini menyediakan struktur sistematis untuk identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko. Akurasi risk register. Keberhasilan audit berbasis risiko sangat bergantung pada kualitas dan pemutakhiran risk register yang dikelola Departemen Manajemen Risiko. Data yang akurat dan terkini menjadi input krisis untuk perencanaan audit yang efektif. Faktor 4. Independensi dan otonomi. Prinsip objektivitas. Fungsi audit internal harus sepenuhnya independen dari kegiatan operasional harian organisasi. Independensi ini memastikan hasil penilaian risiko dan temuan audit tidak bias oleh kepentingan manajemen operasional yang diaudit. Struktur pelaporan. Laporan dari audit harus disampaikan langsung kepada komite audit dan dewan pengawas, bukan kepada manajer lini yang menjadi objek audit. Garis pelaporan ini menjamin auditor dapat menyampaikan temuan krisis tanpa tekanan atau intervensi. Independensi organisasional, posisi struktural terpisah dari unit operasional. 2. Independensi fungsional, kebebasan menentukan lingkup dan metodologi audit. 3. Independensi pelapor, akses langsung ke pemimpin tertinggi dan dewan pengawas. Temuan utama dan hambatan implementasi. Faktor dominan analisis empiris menunjukkan dukungan manajemen senior 92% dan kompetensi staf audit 88%. Memiliki pengaruh paling signifikan terhadap efektivitas implementasi RBIA di sektor publik. Kendala utama, kurangnya pemahaman mendalam tentang metodologi penilaian risiko di tingkat staf, pelaksana menjadi hambatan krisis dalam transisi dan paradigma audit tradisional berbasis keputusan ke pendekatan berbasis risiko yang proaktif. Kesimpulan dan rekomendasi strategis. Transformasi budaya, implementasi RBIA bukan sekedar perubahan terminologi dan prosedur teknis, melainkan transformasi fundamental dalam budaya organisasi mengenai cara memandang, mengolah, dan merespon risiko secara sistematis. Infrastruktur digital. Organisasi perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pemantauan risiko secara real-time. Analitik data prediktif dan dashboard risiko yang terintegrasi dengan sistem manajemen organisasi. Pengembangan berkelanjutan, investasi kontinu dalam peningkatan kompetensi digital auditor, sertifikasi profesional, dan pemahaman tentang emerging risk seperti cyber security, ESG, dan disrupsi teknologi menjadi imperatif strategis. Sekian, terima kasih.